98. Janji Jokowi pada saat rembuk nasional di Kemayoran, dia mengatakan akan menyelesaikan pelanggaran HAM 98. Tapi buktinya apa yang dilakukan Jokowi? Malah mengangkat seorang penjahat, penculik menjadi jenderal bintang 4. Alangkah biadab dan tidak bermoralnya Joko Widodo. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada awal minggu ini, hari Senin ini. Saya doakan sahabat pemirsa semoga selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita terasa ngeri-ngeri sedap mendengarkan orasi dari perempuan aktivis 98 ini. Mereka tampak begitu berani menentang kembalinya rezim Orde Baru pada saat kita di era reformasi sekarang ini. Mereka pada hari Rabu, 2 hari yang lalu ya, tepatnya pada tanggal 28 Februari, seorang penculik pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden terhormat kita Bapak Joko Widodo dengan gelar Jenderal Bintang 4. Maka hari ini saya Noviana akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Joko Widodo, yaitu gelarnya sebagai Bapak Pengkhianat Bangsa dan Bapak Perusak Reformasi. Terima kasih Pak Jokowi. Ternyata apa yang diperjuangkan oleh kami aktivis 98, keluarga korban selama hampir 26 tahun, keluarga yang selalu memperingati Kamisan hampir 18 tahun, di mana mereka menuntut keadilan, mereka mencari keadilan. Tapi apa yang keluarga korban dapatkan? Bukan keadilan, tapi justru tangisan dan kepedihan. Luar biasa dan luar biadabnya Jokowi. Seekor anjing pun, ya, dia akan sadar, dia tahu yang namanya balas budi. Tetapi seorang Jokowi, seorang pengkhianat. Kepada keluarga korban 98, saya Noviana Kurniati memohon maaf karena sayalah salah satu orang yang mendukung Jokowi selama 2 periode. Saya juga lah orang yang membesarkan monster tersebut. Selama ini saya selalu membela Jokowi. Bahkan terakhir Rocky Gerung. Tapi apa yang saya dapatkan? Ternyata sebuah pengkhianatan kepada rakyat Indonesia. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya yang sudah mendukung memilih Joko Widodo menjadi RI 1 selama 2 periode, maka saya pula lah salah satu orang yang akan berada di garda terdepan untuk melawan rezim Joko Widodo. Saya tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan hidup saya, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada rakyat Indonesia, kepada keluarga korban 98, saya akan siap melawan rezim Jokowi dan bangkitnya Orde Baru di negeri ini. Lalu, teman-teman di sini apakah hanya diam dan diam melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita? Kita adalah orang-orang
yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi kita jugalah yang harus bertanggung jawab untuk melawan rezim Jokowi. Kitalah orang-orang yang paling dan sangat bertanggung jawab. Selama ini kita pikir seorang Jokowi itu orang yang baik. Ternyata dia adalah iblis berkedok manusia. Iya, Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata martabat, harga diri moral lebih indah. Saya tahu habis selesai orasi akan ada teror lagi buat saya. Intimidasi, teror, caci maki, diserempet. Gua nggak takut. Maaf ya, untuk kalian pembenci dan para hater saya, kalian pikir dengan ancaman intimidasi kalian bisa membungkam suara saya? Jangan pernah berpikir seorang Noviana bisa dibungkam. Seorang Noviana akan terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan di negeri Indonesia ini. Dan kita sebagai rakyat yang cinta NKRI, ayo kita bersatu dan katakan kepada teman-teman kita pendukung 02. Bullshit mereka mengatakan cinta NKRI. Bullshit mereka bilang jaga NKRI. Ketika mereka bergabung dengan perusak demokrasi, mereka bergabung dengan orang yang sudah merusak marwah reformasi. Apakah mereka masih pantas untuk jadi teman kita? Mohon maaf. Kalau saya, lebih baik saya punya satu teman yang benar daripada saya punya 1000 teman tapi semua pecundang dan pengkhianat negeri ini. Mohon maaf, saya tidak akan berteman dengan teman-teman pendukung 02 apapun itu alasannya. Karena mereka sudah merusak demokrasi di negeri ini. KPU, saya nggak habis pikir. Gaji udah dinaikin, semuanya udah enak, duduk di ruang ber-AC. Tapi ternyata Komisi Pemilihan Umum itu tidak bisa bersikap netral. Ternyata KPU itu semuanya adalah orang-orang antek Jokowi. Ingat KPU, mungkin kalian menganggap bahwa Jokowi yang saat ini yang menguasai Indonesia. Jokowi lah sang penguasa di negeri ini. Tapi kalian lupa, ketika Tuhan berkehendak, Jokowi hanyalah sampah di mata Tuhan. Dan Jokowi bukanlah apa-apa. Kalian, orang-orang yang berada di belakang Jokowi, berbahagialah kalian di atas derit tangis penderitaan keluarga korban 98. Berbahagialah kalian, menarilah kalian di atas penderitaan rakyat Indonesia. Waktu itu pemilu kampanye bagi-bagi bansos. Sekarang akhirnya kita kesulitan beras. Apakah rakyat yang disalahkan? Terus iklim El Nino yang disalahkan? Sekalian aja, ya telur mahal, ayam yang disalahin tuh pantat ayamnya pindah ke depan. Tanggung Jokowi, gitu ya, menyalahkan cuaca, menyalahkan ini itu. Sekalian aja daging mahal, salahin tuh sapi, ya. Jangan nyalahin Allah, apa-apapun semua disalahin. KPU menyalahkan KPPS. Udahlah, kalian tuh jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalian di dalam itu manusia-manusia munafik KPU, manusia-manusia yang rakus. Ya. Kalian gak malu ya? Kalian kasih makan anak istri kalian, keluarga kalian dari duit hasil mengkhianati rakyat, hasil menggerogoti rakyat. Kalian biadab KPU, kalian biadab KPU. Ya. KPU pun sama, gak lebih harga dirinya dari seekor anjing. Pak polisi, maksudnya apa? Kemarin pakai ditutup plastik lagi, sekarang pakai besi beton. Kalian pikir kalau kita nggak bisa nerabas? Bisa, semua cara bisa kita lakukan. Kita juga bisa kok kalau mau membakar KPU. Kalian pikir kita takut? Ya. Kita bisa kok kalau mau membakar KPU detik ini juga. Nah, kalian pikir KPU itu milik kalian sendiri sampai kita rakyat harus dikasih pagar beton seperti ini? Pengecut
pikir sama polisi, ini tumben nih, aksi tandingan adanya di DPR RI, dan sekarang ada kelas DPR RI infonya. Saya nggak habis pikir sama para polisi, kenapa setiap aksi kami selalu ada aksi tandingan, dan kenapa mereka pun diberi izin? Apakah polisi juga udah masuk angin? Seharusnya pihak kepolisian tidak memberikan izin jika ada yang melakukan aksi. Seharusnya membuat negeri ini damai, bukan membiarkan aksi tandingan pun tetap turun. Semua udah disetting. Setiap kita aksi, pasti akan ada aksi tandingan yang mengatasnamakan katanya mahasiswa. Ternyata pas ditanya, mahasiswanya bayaran 50.000. Pas ditanya itu mahasiswa, kampus mana? UP. Dekannya siapa? Kagak tahu. Ditanya lagi rektornya siapa? Kagak tahu. Wah, mahasiswa dan goblok deh, ngaku-ngaku aja. Kawan-kawan, saat ini saya juga nggak tahu bagaimana untuk menjatuhkan rezim Jokowi jujur. Tapi hanya ada satu cara, yaitu kita bersatu. Tetapi pada kenyataannya, mahasiswa rakyat Indonesia sudah banyak yang masuk angin. Betul? Dan ini menjadi PR kita. Bagaimana orang-orang yang masuk angin ini kita sembuhkan, bisa bersatu dengan kita. Jika di sini ada mahasiswa, wahai kalian para mahasiswa, jika tidak ada Elang dan kawan-kawan yang menjadi martir di 98, kalian belum tentu bisa menikmati hidup seperti sekarang ini. Kalian belum tentu bisa anteng nongkrong sambil handphonean segala macam. Semua yang kalian nikmati saat ini hasil perjuangan darah dan nyawa Elang dan kawan-kawan. Tapi nyatanya mahasiswa sekarang kebanyakannya udah masuk angin, justru berpihak kepada 02. Di mana hati nurani kalian adik-adik mahasiswa? Di mana hati nurani kalian rakyat Indonesia? Ketika Elang dan kawan-kawan menjadi martir di 98. Ketika rakyat Indonesia menjadi korban. Ketika Cina habis diperkosa. Tapi ternyata kalian sekarang tutup mata dengan keadaan itu. Saya berulang kali mengatakan, saya adalah anak korban Petrus 8283. Saya udah nggak bisa menuntut keadilan untuk pelanggaran HAM Petrus. Tetapi yang terdekat saat ini adalah apa? Kasus 98. Janji Jokowi pada saat rembuk nasional di Kemayoran, dia mengatakan akan menyelesaikan pelanggaran HAM 98. Tapi buktinya apa yang dilakukan Jokowi? Malah mengangkat seorang penjahat, penculik menjadi jenderal bintang 4. Alangkah biadab dan tidak bermoralnya Joko Widodo. Tapi saya percaya, pengkhianat tetaplah pengkhianat. Hukum karma itu tetap ada. Suatu saat Jokowi dan keluarganya akan menerima pembalasan lebih sakit dari keluarga korban 98, lebih sakit dari penderitaan kita. Saya meyakini itu, dan Jokowi akan hancur lebih parah dari eranya Soeharto. Dari orasinya ini kelihatan sekali aktivis 98 sangat kecewa kelihatannya dengan pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto ini. Tentu saja ini dilatar belakangi oleh peristiwa 98 di mana saat itu Prabowo Subianto diberhentikan dari TNI berdasarkan hasil penemuan dari tim 7 dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah mahasiswa dan aktivis pro-reformasi pada tahun 98 itu. Tim 7 itu antara lain di dalamnya Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal Agung Gumilar,
Jenderal Fahru Razi, dan yang lain-lain. Mereka tampak kecewa sekali dengan pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada seorang yang diduga pelanggar HAM pada saat aktivis 98 memperjuangkan reformasi, menumbangkan rezim otoriter Orde Baru. Tentu semua kita tidak menginginkan kita kembali lagi ke era sistem pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter, di mana waktu itu Dwi Pusi Abri benar-benar sangat menakutkan karena dialah yang bertangan besi di era pemerintahan Soeharto. Kita masih ingat waktu itu betapa Abri yang di dalamnya TNI dan Polri turut campur ke dalam sistem perpolitikan Indonesia. Dia mengatur kemenangan pemilu yang seharusnya dia netral, yang membuat rakyat tidak bisa berkutik, yang membuat demokrasi kala itu benar-benar terkekang dan tiarap. Sungguh menakutkan kalau era pemerintahan seperti itu kembali lagi di negeri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.